Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu karakter yang misterius dan cukup creepy di kemunculan perdananya dalam serial Avatar The Last Airbender, yakni Hama. Hama adalah seorang master pengendali air dari suku air selatan. Dia adalah orang terakhir yang ditangkap dan dipenjara oleh negara api selama penyerangan di suku air selatan. Tetapi dia berhasil melarikan diri dengan menggunakan bloodbending, sebuah teknik pengendalian air yang dia kembangkan selama berada di penjara. Setelah melarikan diri, dia pergi ke sebuah desa kecil di negara api di mana dia menjadi pemilik sebuah penginapan. Setiap bulan purnama, Hama membalaskan dendamnya kepada negara api dengan memenjarakan para penduduk di desa tersebut. Selain itu, kita juga akan mencoba membahas salah satu teori apakah benar Hama menjadi penyebab utama kematian Kaya, yakni Ibu Katara dan Sokka. Ingin tahu penjelasan teorinya? Silahkan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi video ini terlebih dahulu karena kita akan memulai pembahasan tentang kisah hidup Hama, sang penemu bloodbending. Di masa mudanya, Hama berteman dekat dengan Kanna, nenek dari Sokka dan Katara. Selama bertahun-tahun, Hama adalah salah satu dari sekian banyak pengendali air yang berasal dari suku air selatan. Namun, 40 tahun sesudah genosida pengembara udara, negara api memulai penyerangan ke suku air selatan dan secara bertahap melemahkan kekuatan pertahanan mereka dengan menangkap para pengendali air. Hama dan rekan-rekan pengendali airnya melakukan semua yang mereka bisa untuk melawan pasukan pengendali api, dan mereka bahkan berhasil menghentikan setidaknya satu kapal dengan membekukannya. Namun seiring serangan berlanjut, semakin banyak pengendali air yang ditangkap, hingga Hama menjadi pengendali air terakhir yang tersisa di kampung halamannya Wolf Cove. Dia akhirnya menyerah dan dibawa pergi ke negara api untuk dipenjara. Saat di penjara, dia dan pengendali air lainnya dikurung dan dipisahkan satu sama lain. Negara api memastikan bahwa pengendali air tidak dapat menggunakan air untuk melarikan diri. Penjara menjaga kelembaban seminimal mungkin sehingga tidak ada air yang dapat diambil dari udara, dan anggota tubuh pengendali air dirantai setiap kali mereka diberi air. Namun setiap bulannya Hama dapat merasakan kekuatan bulan purnama dan tahu bahwa pasti ada cara untuk melarikan diri. Setelah ditawan dan disiksa selama puluhan tahun, Hama menyadari bahwasannya air ada di dalam semua makhluk hidup dan ia dapat memanipulasi mereka dengan mengendalikan air di dalam tubuh dan melarikan diri. Saat bulan purnama, ketika pengendaliannya mencapai puncaknya, Hama dapat memanipulasi air di dalam tubuh seekor tikus gajah, dan setelah bertahun-tahun berlatih, ia menguasai kemampuan ini dan menamakannya sebagai bloodbending atau pengendalian darah. Di malam pelariannya, Hama menggunakan bloodbending untuk mengendalikan salah satu penjaga penjara yang ditugaskan untuk mengurungnya dan memaksanya untuk membuka kunci sel sehingga Hama dapat melarikan diri dari penjara. Hama kemudian pergi ke sebuah desa kecil di negara api dan menjadi pemilik penginapan sederhana. Dipenuhi keinginan untuk membalas dendam atas perlakuan keji yang dia dan rekan-rekan pengendali air lainnya alami di penjara negara api, dia mulai menggunakan kemampuan bloodbendingnya untuk menculik penduduk desa setiap bulan purnama, memaksa mereka berjalan mendaki gunung dan mengurung mereka di sebuah gua. Di salah satu malam, Hama mengendalikan darah seorang pria bernama Ding dan membawanya berjalan menuju ke gua. Namun sebelum Hama sempat menguncinya di dalam gua tersebut, matahari mulai terbit membuat pria itu berhasil melepaskan diri dan kabur dari sana. Puluhan tahun setelah pelariannya dari penjara negara api, Hama mendapati tim Avatar sedang berkemah di hutan dekat desa tempat tinggalnya. Dia mendengar Katara bercerita tentang Nini, seorang gadis suku air selatan, dan memperkenalkan dirinya pada mereka. Hama mengundang tim Avatar untuk menginap di penginapannya, memperingatkan mereka bahwa hutan tempat mereka berkemah tidak aman karena orang-orang menghilang secara misterius saat bulan purnama. Tim Avatar dengan penuh syukur menerima undangan wanita tua tersebut. Keesokan paginya, Hama dan tim Avatar pergi untuk mencari perbekalan di kota terdekat. Meskipun Katara dan Hama semakin akrab, Sokka mulai mempertanyakan sikap Hama yang cukup aneh dan mencurigakan. Singkat cerita, Hama menyadari bahwa tim Avatar sedang menyelidiki rumahnya dan untuk menghilangkan kecurigaan mereka, ia menunjukkan sebuah sisir suku air kepada mereka dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang pengendali air dari suku air selatan.
Namun ia telah ditangkap dalam serangan negara api dan dimasukkan ke dalam penjara sebelum akhirnya ia berhasil melarikan diri. Hama tidak mengungkapkan bagaimana persisnya pelariannya itu karena menurutnya terlalu menyakitkan. Dia menawarkan untuk mengajari Katara semua yang dia ketahui untuk meneruskan tradisi pengendalian air suku air selatan, dan Katara pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Hama mengajari Katara serangkaian teknik untuk mendapatkan air di tempat-tempat yang tidak memiliki sumber air yang jelas. Pertama-tama, dia menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan air dari udara, dan dia menyarankan Katara untuk tetap berpikiran terbuka dan menyadari bahwa ada air di tempat-tempat yang tidak terduga. Dia kemudian membawa Katara ke ladang bunga lili api dan memberitahunya bahwa air bahkan dapat diambil dari makhluk hidup, dan kemudian mendemonstrasikan hal ini dengan mengambil air dari bunga-bunga di sekitar mereka dan menggunakannya untuk membelah batu. Meskipun Katara kagum dengan demonstrasi tersebut, ia menyayangkan karena bunga-bunga itu menjadi rusak. Hama dengan cepat menepis kekhawatiran Katara dengan mengatakan kepadanya bahwa itu hanyalah bunga, dan seorang pengendali air harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Setelah menunjukkan kemampuannya, Hama mengajak Katara untuk mempelajari sebuah teknik hebat yang hanya bisa dilakukan saat bulan purnama. Katara sempat ragu karena rumor yang beredar tentang menghilangnya orang-orang ketika bulan purnama. Namun Hama kembali meyakinkannya bahwa dua pengendali air yang hebat di bawah bulan purnama seharusnya bisa mengatasi apapun. Malam itu, Hama membawa Katara ke hutan terdekat dan memberitahunya tentang pengendalian darah, yakni kemampuan untuk mengendalikan makhluk hidup lain. Merasa takut dengan pemikiran untuk mengendalikan tubuh orang lain, Katara menolak mempelajari pengendalian darah. Hama bertengkar dengan Katara, berkata bahwa tidak peduli apakah dia ingin mempelajarinya atau tidak, karena kekuatan untuk menggunakannya tetap ada. Lantaran mencoba menghapus seluruh budaya mereka, Hama bersumpah bahwa mereka harus membalas dendam kepada negara api. Luapan emosi tersebut membuat Katara menyadari bahwa selama ini Hama yang menyebabkan para penduduk desa menghilang. Hama tetap bersikukuh mengatakan orang-orang dari negara api pantas mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang mereka berikan kepada pengendali air dari suku air selatan. Mendengar hal ini membuat Katara dengan tegas menolak untuk mempelajari bloodbending dan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Hama meneror kota. Dengan identitasnya yang terungkap, Hama menggunakan bloodbending melawan Katara. Namun Katara dengan cepat berhasil menguasai kembali tubuhnya dan mengatakan kepada Hama bahwa dia adalah pengendali air yang lebih kuat dan bloodbending Hama tidak berguna baginya. Keduanya mulai bertarung mengambil air dari rumput, pepohonan, dan udara. Ketika Katara hampir memenangkan pertarungan, Aang dan Sokka tiba karena juga mengetahui identitas asli Hama. Hama menggunakan bloodbending kepada Sokka dan Aang untuk menyerang Katara. Setelah Katara berhasil menghindari serangan mereka, Sokka mengeluarkan pedangnya dan mulai menyerang Aang. Dan untuk melindungi temannya, Katara dengan terpaksa menggunakan bloodbending untuk menaklukkan Hama. Toph tiba dengan penduduk desa yang telah dibebaskannya dari penjara gunung. Hama kemudian diborgol dan dibawa para penduduk untuk dipenjarakan selamanya. Hama tidak melawan dan berkata jika tugasnya telah selesai karena Katara telah menggunakan bloodbending. Dia tertawa seperti orang gila ketika diseret pergi, meninggalkan Katara yang saat itu meneteskan air matanya. Lah terus Min, apa hubungannya Hama dengan kematian kaya ibunya Katara dan Sokka? Oke, untuk teori ini kita mulai dari penyerangan negara api ke suku air selatan. Negara api secara bertahap melakukan serangan ke kutub selatan. Mereka dengan licik menangkap para pengendali air satu persatu hingga yang terakhir yakni Hama juga ikut tertangkap. Di selnya, Hama berhasil kabur dikarenakan menggunakan bloodbending ke salah satu penjaga. Negara api akhirnya menyadari kemampuan sebenarnya dari pengendali air yakni bloodbending. Bahkan dengan sel khusus yang ditujukan untuk pengendali air, Hama masih bisa kabur dari sana. Otomatis negara api berpikiran sepertinya akan lebih mudah jika langsung menghabisi pengendali air daripada memenjarakan mereka. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa Min Hama tidak menyelamatkan teman-temannya yang lain? Ya kalau menurut admin Aru akan lebih mudah untuk menyelamatkan diri sendiri ketimbang membawa orang banyak. Apalagi pada saat itu semua pengendali air termasuk Hama kondisinya sangat lemah. Sehingga peluang untuk kabur akan lebih besar jika seorang diri. Dan akibat dari kaburnya Hama, semua pengendali air yang masih di penjara langsung dihabisi.
Bertahun-tahun berlalu dan negara api melanjutkan serangan mereka ke Kutub Selatan. Dan berdasarkan Yonra, alasan utama mereka melakukan penyerangan karena mendapat informasi bahwa di Kutub Selatan ada pengendali air terakhir. Kemungkinan besar pengendali air yang dimaksud adalah hama yang berhasil kabur beberapa tahun yang lalu. Namun anehnya, Yonra hanya mendapatkan informasi sebatas itu saja. Seakan informan yang memberikan informasi tidak mengetahui dengan jelas umur pengendali air yang kabur, yang pada saat itu sudah nenek-nenek seperti Grand-Grand. Dan sayangnya Kaya salah paham dan mengira bahwa pengendali air terakhir yang dimaksud adalah Katara. Maka dari itu dia berbohong dan mengorbankan diri untuk dibawa oleh Yonra. Namun ternyata negara api sudah mengambil pelajaran dari peristiwa kaburnya Hama, dan karena itulah Yonra langsung menghabisi Kaya. Kesimpulannya, jika Hama tidak kabur dari selnya, penyerangan ke Kutub Selatan mungkin tidak terjadi dan Kaya, Ibu Katara, dan Sokka masih hidup. Gimana menurut kalian? Apakah teori ini bisa diterima? Silahkan komen. Kembali ke Hama. Bagaimana nasibnya setelah ditangkap oleh para penduduk desa negara api? Jawabannya adalah dia dikurung di tempat tertutup karena khawatir jika Hama melihat bulan purnama maka kemampuan bloodbendingnya akan bangkit. Di zaman Raja Api Zuko, semua tahanan pengendali air dibebaskan kecuali Hama yang dianggap sebagai kasus khusus karena kemampuan bloodbendingnya dan bahaya yang telah ia lakukan kepada orang-orang sipil dari negara api. Suku air memberikan respon negatif kepada negara api karena menganggap Hama layak untuk dibebaskan, terutama dia adalah korban dari serangan pertama negara api ke suku air selatan. Untuk menghindari terjadinya konflik di antara kedua bangsa, negara api akhirnya setuju untuk menyerahkannya kepada suku air selatan dengan syarat dia tidak boleh meninggalkan ibu kota Wolf Cove. Sayangnya, para veteran negara api yang mengetahui pembebasan Hama marah dan bertekad untuk menangkapnya kembali. Berdasarkan para penjaga konvoinya, Hama berkata jika dirinya akan melawan balik dan menghabisi orang-orang yang ingin menangkapnya. Dan untuk saat ini, kisah hidupnya sampai di sini saja. Spekulasi admin Arus sih dia berhasil kabur lagi, namun pergi ke Kutub Utara, bertemu Yakone, dan mengajarinya teknik bloodbending. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. So, itu dia tadi kisah hidup dari Hama, sang penemu bloodbending. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol notifikasinya. Thank you yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.